Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ulum Arofatin dan saya sendiri, Cakia Almazahira, akan mempresentasikan tentang landasan sosial budaya, bimbingan, dan konseling. Yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah pengertian landasan sosial budaya, pengaruh lingkungan sosial budaya terhadap individu, pengaruh perbedaan antar budaya terhadap pelayanan bimbingan dan konseling, pendekatan multikultural pada pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pengertian landasan dan sosial budaya. Baik, yang pertama adalah pengertian landasan sosial budaya. Nah, landasan sosial budaya ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Jadi, landasan ini itu sangatlah ampuh, sangatlah berguna banget buat masyarakat, apalagi manusia ini itu mengalami perubahan sosial yang cepat dan sangat pesat dan memperlihatkan gejala desintegratif yang meliputi berbagai sendi kehidupan dan menjadi masalah. Seperti contohnya pada dunia pendidikan. Nah, tidak hanya perubahan sosial, tetapi budaya juga berpengaruh besar dalam dunia pendidikan itu. Nah, akibat dari pergeseran paradigma pendidikan yang mengubah cara hidup berkomunikasi dan berpikir, dan bagaimana cara mencapai kesejahteraan. Nah, landasan sosial budaya ini merupakan landasan yang memberikan pemahaman tentang dimensi gitu. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan sosial budaya terhadap individu. Pengaruh lingkungan sosial budaya terhadap individu. Lingkungan sosial budaya yang membawa pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan individu. Kita sama-sama memahami bahwa hakikat manusia ini mengalami pertumbuhan yang berkembang. Jadi, lingkungan sosial budaya ini membawa pengaruh besar juga kepada pertumbuhan kita, pada individu kita. Apabila kita tidak bisa memfilter sosial budaya yang masuk ke dalam diri kita, itu pasti akan membawa perubahan yang buruk nantinya. Selanjutnya adalah pengaruh perbedaan antar budaya terhadap pelayanan bimbingan konseling. Pengaruh perbedaan antar budaya terhadap pelayanan bimbingan konseling. Mengenai pengaruh perbedaan antar budaya terhadap pelayanan bimbingan dan konseling ini mempunyai makna bahwa pelayanan bimbingan dan konseling ini syarat akan makna budaya. Bahkan Her menjelaskan bahwa setiap konseling merupakan konseling lintas budaya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sumber hambatan yang timbul dalam komunikasi sosial budaya. Nah, di sini ada beberapa sumber hambatan yang timbul dalam komunikasi sosial budaya. Yang pertama ada perbedaan bahasa, dan yang kedua ada komunikasi nonverbal, dan yang ketiga ada stereotip. Kemudian yang keempat ada kecenderungan menilai, dan yang terakhir ada kecemasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, saya akan membahas mengenai perbedaan bahasa. Nah, dalam perbedaan bahasa ini dapat menimbulkan permasalahan yang terjadi dalam bimbingan dan konseling, yaitu ketidakadaan penguasaan bahasa asing yang dipakai oleh konselor atau guru pembimbing dalam proses konseling dengan latar budaya berbeda akan menyebabkan komunikasi dapat berhenti sama sekali atau tersendat-sendat yang mengakibatkan terjadinya kekurangan pengertian dan menimbulkan kesalahpahaman. Nah, kemudian yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Nah, dalam menggunakan bahasa nonverbal pun juga seringkali memiliki makna yang berbeda-beda. Bahkan mungkin bertolak belakang
melalui isyarat dan tanda-tanda yang sama dalam bahasa nonverbal yang tidak banyak menolong, bahkan seringkali isyarat dan tanda-tanda yang sama sekali dalam bahasa nonverbal memiliki arti yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga ada stereotip. Nah, stereotip ini cenderung menyamaratakan sifat-sifat individu atau golongan tertentu berdasarkan prasangka subjektif yang biasanya tidak tepat. Kemudian yang keempat yaitu kecenderungan menilai. Kecenderungan menilai ini baik yang menghasilkan penilaian positif maupun negatif seringkali didasarkan pada standar objektif dan sering pula merangsang timbulnya reaksi-reaksi baik positif maupun negatif dari pihak-pihak yang menilai. Kemudian yang terakhir ada kecemasan. Nah, sumber hambatan komunikasi dan penyesuaian yang lainnya ialah kecemasan yang ada pada pihak-pihak yang berinteraksi dalam suasana antar budaya. Kecemasan ini muncul ketika seorang individu memiliki budaya lain yang unsur-unsurnya itu dirasakan asing. Selanjutnya yaitu pendekatan multikultural pada pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, mengenai pendekatan multikultural pada pelayanan bimbingan dan konseling ini secara konseptual, pendekatan multikultural diartikan sebagai hubungan konseling yang melibatkan para peserta yang beda etnik atau kelompok minoritas. Atau hubungan konseling ini yang melibatkan konselor dan konseli yang secara rasial dan etnik sama, tetapi memiliki perbedaan budaya yang dikarenakan variabel-variabel lain ini seperti seks, orientasi seksual, faktor sosioekonomik, dan usia. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.